Dan pemirsa, transmigrasi bukan sekedar pemindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Lewat program transformasi transmigrasi, Kementrans mampu untuk meningkatkan daya saing warga desa hingga mewujudkan desa yang mandiri yang tentunya mampu untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pemirsa, Anda menyaksikan berita satu spesial bersama dengan saya Anissa Fauzia. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas catatan 1 tahun kepemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya melalui Kementerian Transmigrasi pemirsa yang menjalankan dan juga mengemban tugas khusus, tugas yang cukup besar pemirsa. Seperti apa dan juga bagaimana kemudian dari Kementerian Transmigrasi ini mentransformasikan transmigrasi. Akan kita tanyakan langsung pemirsa kepada Wakil Menteri Transmigrasi Bapak Viva Yoga Mauladi. Sepertinya saya panggilnya Mas Menteri, Mas Wamen aja nih ya. Ya. Boleh Mas Wamen. Apa kabarnya Mas Wamen? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Ini nggak kerasa ya, kita udah 1 tahun aja dan Mas Wamen mengemban tugas yang cukup berat juga dalam dinamika selama setahun ini. Mas Wamen, seperti apa sih sebetulnya dari transformasi untuk transmigrasi? Sejauh ini seperti apa prosesnya? Ada paradigma baru dengan Kementerian Transmigrasi yang baru ini karena secara historis terjadi perubahan nomenklatur untuk Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi itu sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno sampai dengan Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang ada 4 amanat dari Bapak Presiden dengan adanya Kementerian Transmigrasi yang baru. 1, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dengan berpindahnya penduduk ke daerah yang longgar, ke yang sepi, jauh dari tiang listrik, itu untuk mengamankan kedaulatan wilayah, memberantas apabila ada aneksasi atau penetrasi dari luar. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan reforma agraria pada calon transmigrasi berupa lahan 1 hektar, 2 hektar, ada tanggung jawab negara untuk calon transmigran agar mereka hidupnya bisa berubah nasibnya dan bisa meningkat pendapatannya, mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, untuk membantu dalam membangun swasembada pangan. Sentra-sentra produksi beras itu sebagian besar ada di kawasan transmigrasi. Dan yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru diciptakan dalam rangka untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi nasional. Itulah dasar dibentuknya Kementerian Transmigrasi yang baru berdasarkan kepada amanat dari Bapak Presiden Prabowo. Dan sekarang kita terus bekerja untuk itu sebuah transformasi yang besar begitu ya. Nah, tapi kalau untuk progresnya sampai dengan 1 tahun belakangan ini seperti apa? Berdasarkan Undang-Undang Transmigrasi tahun 2009, perubahan paradigmanya itu kalau dulu bersifat sentralistis dan top down, sekarang bersifat desentralisasi dan bottom up. Artinya pemerintah daerah harus membutuhkan apabila ada perpindahan penduduk. Pemerintah pusat tidak akan melakukan pemindahan penduduk melalui program transmigrasi tanpa ada permintaan dari pemerintah daerah. Terus yang kedua, pemerintah daerah harus menyediakan lahan yang bersifat clear and clean kepada calon transmigran. Jadi yang kemudian kita membangun secara sederhana dengan 5T, yaitu transtuntas, menuntaskan lahan yang bermasalah, kemudian translokal, kita akan melakukan peningkatan program melalui transmigrasi lokal, transpatriot, yaitu meningkatkan calon transmigran yang memiliki sumber daya manusia yang punya keunggulan kompetitif, kemudian transkarya nusa, kita masih membuka peluang pada transmigrasi umum yang punya kompetensi untuk masuk pada kawasan transmigrasi untuk merubah nasib, dan trans gotong royong. Itu kita melakukan proses untuk menumbuhkan proses industrialisasi investasi di kawasan transmigrasi sehingga akan
tercipta pusat pertumbuhan ekonomi baru. Oke, menarik sekali Mas Menteri, karena memang kalau saya cermati ini jadi orientasinya sudah beralih begitu ya ke lebih pemerataan ekonomi, kemudian juga dengan peningkatan kesejahteraan yang tidak lagi kemudian hanya relokasi penduduk saja begitu ya. Tapi saya ingin tahu juga, karena salah satu fondasi pemerintah Presiden Prabowo Subianto kan ini adalah Asta Cita, Mas Wamen. Nah, bagaimana kemudian untuk menerjemahkan Asta Cita Presiden Prabowo secara konkret ini dari transmigrasi, Mas Wamen? Seluruh program-program Kementerian Transmigrasi itu adalah turunan atau derivasi dari Asta Cita Presiden. Misalnya Asta Cita Presiden soal membangun kedaulatan. Ya, kita melakukan program transmigrasi untuk menjaga NKRI. Sudah saya jelaskan. Terus yang kedua, untuk membangun ekonomi, ya kita menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan kita ingin mengembangkan bahwa kawasan transmigrasi itu juga punya kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk pengentasan kemiskinan, membangun dari desa dari bawah, itu kita menginginkan bahwa desa-desa yang sebelumnya masih perlu untuk binaan, dengan adanya program transmigrasi itu pasti akan mampu untuk meningkatkan menjadi desa maju, menjadi desa yang mandiri. Karena dari program transmigrasi ini, dari sejak zaman Presiden Soekarno sampai Presiden Prabowo, telah menghasilkan desa definitif sebanyak 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten kota, dan 3 provinsi. Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Papua Selatan. Itu semuanya adalah produk dari program transmigrasi. Baik. Jadi program transmigrasi itu bukan sekedar memindahkan orang, bukan sekedar program, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional, kemudian juga pemerataan pembangunan kini artinya memang tidak hanya soal infrastruktur, kemudian juga pemindahan dari penduduk saja begitu ya, tapi juga ada soal daya saing manusianya ini, Mas Wamen. Apa saja kemudian langkah akselerasi Kementransmigrasi untuk pemerataan pembangunan dan juga peningkatan daya saing nasionalnya ini, Mas Wamen, seperti apa? Kalau dulu bersifat top down dan sentralistis itu kurang memperhatikan pada kualitas sumber daya manusia. Kalau sekarang kita menginginkan bahwa program transmigrasi itu juga harus berorientasi kepada peningkatan sumber daya manusia, agar proses akselerasi untuk perubahan kawasan agar bisa menjadi baik, kemudian proses untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi agar bisa akseleratif, maka perlu adanya manusia-manusia tangguh yang punya pengetahuan untuk menjadi calon transmigran. Awal ini kita telah mengirimkan tim ekspedisi Patriot ke 154 kawasan dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari 7 perguruan tinggi nasional dibantu dengan perguruan tinggi daerah. Itu mempunyai tugas, satu untuk melakukan riset, dan yang kedua untuk memetakan potensi apa yang bisa dikembangkan untuk produk dan pelembagaan ekonominya, dan yang ketiga kendala-kendala apa yang menjadi bottlenecking yang harus diselesaikan. Kita mengirimkan 2.000 tim ekspedisi Patriot yang terdiri dari 54 profesor, 358 lulusan doktor, S1, S2 sekitar 857, dan sisanya itu mahasiswa S1 ongoing. Jadi kita menginginkan produk dari tim ekspedisi Patriot itu akan kita gunakan sebagai rekomendasi yang tahun depan nanti kita akan kirim transmigrasi Patriot. Nah, ini juga menarik, artinya karena masyarakat juga perlu jelas begitu ya, mengetahui Kementerian Transmigrasi saat ini memang sangat berbeda dari sebelumnya begitu. Apa yang kemudian menjadi pembeda pemindahan penduduk di era Presiden Prabowo dengan transmigrasi di pemerintahan sebelumnya, Mas Wamen? Ya, sekarang ini kita lebih pada pendekatan yang lebih humanis, kemudian kita komunikatif dengan menggunakan produk teknologi digital, dan kita
turun ke bawah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Karena terkadang proses inventarisasi data dan administrasi dari zaman tahun 50-an sampai sekarang itu kan belum digital, sehingga masih menyisakan beberapa hal yang bersifat data, itu SHM ya, sertifikat hak milik yang belum terbit, atau ada kendala tumpang tindih. Biasanya kendala tumpang tindihnya itu dengan kawasan kehutanan, kemudian dengan korporasi swasta, dengan lembaga BUMN, atau dengan masyarakat. Tapi khusus untuk kawasan kehutanan, ada keputusan dari Komisi 5 waktu raker dengan kami, dinyatakan bahwa apabila ada kawasan kehutanan di dalam kawasan transmigrasi, maka Kementerian Kehutanan harus melepaskan hak hutannya di kawasan transmigrasi. Jadi kita akan memuliakan warga trans yang sudah punya SHM, jangan digusur dong. Kalau sudah punya SHM sejak tahun 1970, terus kemudian ada nongol surat yang baru, terus kemudian dikalahkan, tidak boleh seperti itu. Kita ini menjadikan para warga transmigrasi pada masa pemerintahan dulu kan disebut sebagai pahlawan pembangunan. Kita sebut sekarang sebagai patriot pembangunan bangsa. Baik, Mas Wamen, terima kasih kalau begitu atas informasi dan juga update-nya yang sudah dibagikan kepada kami di Berita Satu Spesial. Mas Viva Yoga Mauladi selaku Wamen Transmigrasi, terima kasih banyak atas perbincangannya. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mbak.